Kemudian, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Benarkah pernyataan bahwa penghafal Al-Quran mesti mengulang hafalan terus-menerus dan jika terlupa akan berdosa? Apakah ada hadisnya? Nah, jadi ketika seseorang itu sudah menghafal Al-Quran, ketika seseorang itu sudah memahami ayat Al-Quran dengan baik, kemudian ia meninggalkannya, maka ya baginya ada dosa tertentu, ada hukuman tertentu yang dikhususkan baginya. Saya sudah pernah bahas juga pada yang sebelumnya, ya, ada sebuah hadis yang memang Allah menyiapkan sebuah ular di bawah neraka jahanam. Ada ular, ada telaga, kemudian telaga itu ada ular, dan ini buruk, ya, seburuk-buruknya hukuman ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para ahlul Quran yang dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang itu sudah memahami ayat-ayat Al-Quran, sudah tahu yang benar mana, yang salah mana, tapi meninggalkannya, maka dia kena hukuman seperti ini. Jadi ini tidak hanya berlaku bagi yang terang-terangan melakukan maksiat saja, tetapi bahkan orang-orang juga yang malas dalam mengulang hafalannya, ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata surat Toha, ya. Sesiapa yang lalai meninggalkan peringatan kami Al-Quran, maksudnya an-dzikri ini, maka baginya adalah kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan ia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Nah, ini bagi orang-orang yang apa? Ini bagi orang-orang yang sudah diajarkan ayat-ayat Allah, sudah menerima ayat-ayat Allah, sudah menghafal ayat-ayat Allah, tapi melupakannya. Ya, maka bisa berlaku ayat ini. Ini bukan kata saya, tapi pertanyaan ini juga saya tanyakan kepada Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, ya, semasa kami berjumpa di Malaka. Pertanyaannya seperti ini, ya, dan jawabannya seperti itu, ya. Beliau merujuk kepada surat Toha. Jadi hati-hati kepada para penghafal Al-Quran, jangan sampai kita lalai dari hafalan kita, jangan sampai kita lalai dari mengulang dan memurojaah, ya. Itu ada konsekuensinya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kita untuk menghafal. Allah sudah memilih kita di antara makhluk-makhluknya yang lain, di antara umat manusia untuk menghafal Al-Quran. Tetapi ketika kita tidak memanfaatkan hidayah itu sebaik-baiknya, maka tentunya azab Allah sangat pedih, ya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ya, sesungguhnya setelah itu akan kami wariskan, ya, kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Sebagian daripada mereka ada yang menzolimi dirinya sendirinya, sebagian daripada mereka ada yang tetap teguh, sebagian daripada mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ayatnya panjang ini, kalau disebutkan di bawahnya masih ada walladzina bagi orang-orang yang ingkar, merujuk kepada yang tadi, baginya adalah neraka dan kemudian hukuman sisa yang pedih di sana. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di sana, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Begitu, yaitu dalam surat Al-Fatir disebutkan bagaimana kelebihan orang-orang yang Allah telah pilihkan sebagai orang-orang yang diwariskannya Al-Quran. Karena sekarang sudah tidak ada lagi para nabi, maka para orang-orang yang meneruskan risalah Nabi dengan mengajarkan Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, itu juga memiliki tugas yang berat. Nah, jangan sampai orang-orang ini yang sudah Allah pilih lari dari jalannya, ya. Allahu a'lam bishawab.